Swastiastu, pemirsa Bali TV. Jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan di Bali Now saat ini menghadirkan Ibu Nimade Murdani, Ketua Spesial Olimpik Indonesia Provinsi Bali atau SOINA, dan Nikade Dewi Purwaningsih, atlet disabilitas. Nah, kita akan membahas tentang kegiatan dari SOINA atau Spesial Olimpik Indonesia, dan juga kegiatan dari Dewi Purwaningsih. Om Swastiastu, Ibu Murdani. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Dewi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Punapi gatre. Baik. Becik. Astungkara. Dewi sehat? Ya, sehat. Happy hari ini? Happy. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya, Dewi, bersama Ibu Ketua SOINA dan Niki ibunya Dewi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol Niki seputar kegiatannya Dewi, kemudian prestasinya Dewi, dan juga yang terpenting adalah keberadaan dari organisasi SOINA. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak Niki Ibu Murdani, sebetulnya SOINA itu apa sih, Ibu? Organisasi Spesial Olimpik Indonesia Provinsi Bali, itu kegiatannya apa aja? Baik Ibu, jadi SOINA itu adalah merupakan suatu organisasi khusus untuk penyandang disabilitas intelektual. Jadi termasuk juga di sini anak-anak Down syndrome. Jadi di sini SOINA itu adalah membina anak-anak kita yang mengalami hambatan intelektual khusus di bidang olahraga. Kalau dulu itu adalah sebatas olahraga saja dengan 9 cabur. Tapi sejak tahun 2018 dikembangkan lagi bahwa SOINA selain olahraga juga mengembangkan untuk seni budaya. Jadi ditambahkan dengan seni dan budayanya. Jadi itu. Jadi di sini untuk anak-anak yang mengalami hambatan intelektual, jadi seperti Dewi, kalau biasanya masyarakat umum kita mengatakan adalah anak yang Down syndrome itu adalah anak 1000 wajah yang sama. Mirip semua. Ya, mirip semua. Jadi itu ada menggali potensinya atau bakatnya, tetapi di sini pada umumnya di luar keterbatasannya atau kekurangannya mereka punya potensi kelebihan. Jadi seperti anak-anak kami atau anak-anak yang ada di Bali itu di bidang olahraga itu banyak sekali yang berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional, termasuk Dewi. Nah salah satunya Dewi yang sudah dikirim ke Dewi Jerman. Yang tahun 2023 ya, yang tahun ini ya Ibu ya? Atau 2022? 2022. Oh ya, tahun lalu ya. Mewakili Indonesia atau Bali mewakili Indonesia ke Jerman. Ke Jerman. Ya. Dengan dua nomor olahraga yaitu senam ritmik, hoop dan pita. Senam ritmik. Ya. Yang olah hoop itu. Ya, yang pakai hoop dan pita. Oh, berarti saat itu Dewi sudah sempat meraih prestasi dengan membawa emas dan satu emas hoopnya, ya, satu perunggu untuk pitanya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut mau tanya ke Dewi dulu. Dewi sudah ternyata sudah ke Jerman ya, Dewi? Iya. Iya, sudah ke Jerman tahun lalu mengikuti lomba cabang olahraga ritmik, senam ritmik ya. Dewi bangga dapat emas. Bangga ya. Dewi berapa hari di Jerman saat itu? 1 minggu? 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu. Dewi ditemani ibu atau ditemani pelatih? Pelatih. Oh, sama pelatih. Nah, sebelum ke Jerman itu si Dewi ini apakah ada semacam pelatihan atau karantina begitu? Nah, mungkin sebelumnya kami sampaikan sebelum ada seleksi untuk mewakili Indonesia, kami SOINA Bali juga mengadakan ada kegiatan Pesonas di Semarang. Di Semarang? Ya, pada saat itu kita bawa 22 atlet dengan 7 cabang olahraga. Dari 7 cabang ini kita dapat 13 emas, 9 perak, 6 perunggu. Nah, dari ini salah satu atlet Bali, Dewi mewakili Bali ke internasional. Jadi untuk yang
persiapan ke Berlin hanya 17 provinsi yang mewakili. Hanya 17 Ya, provinsi. termasuk Bali. Termasuk Bali. Ya, Jadi tidak semua provinsi Tidak. yang lolos ya membawa atletnya ya. Ya. Oh. Jadi kebetulan Pesonas tahun 2002, kita Pesonas 2002, itu Bali nomor 5 dari seluruh Indonesia. Oh, apakah Bali selalu mengirimkan Ibu setiap berapa tahun sekali ya? Kalau 4 Pesonasnya tahun setiap tahun 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Ya. Apakah setiap 4 tahun sekali Bali bisa mengirimkan atlet disabilitasnya? Bisa. Jadi setiap tahun kita bisa mengikuti, termasuk pada saat pandemi ada juga seleksi tapi virtual ya. Virtual. Ya, Bali juga banyak dapat emas waktu itu. Oh, memborong emas juga. Ya. Dan terakhir 2022 Dewi salah satunya mendapat emas di senam juga. Oke, nah sekarang Kak Heni mau nanya Dewi ya. Iya, Dewi saat mau berangkat ke Semarang sebelum ke Jerman, persiapannya apa aja? Latihannya setiap hari atau seminggu berapa kali? Setiap minggu itu 2 kali dia latihan. Setiap minggu 2 kali latihan, rutin. Iya. Kemudian di rumah Di latihan rumah juga? tiap harinya. Oh, ya. kalau di rumah setiap hari. Harinya. Kalau Dewi sebelum Platnasnya kita ada latihan di Bali. Itu mungkin setiap hari di rumah kita bisanya kerjasama dengan orang tuanya untuk menyampaikan supaya apa-apa yang harus dilakukan di rumah oleh Dewi. Terus yang kedua, seminggu 2 kali ada di grup Pemble, ada di sekolah gitu. Oh, Kita ada di kerja sekolah. ya, latihan seminggu 2 kali di sekolah. Nah itu seminggu 2 kali ke Denpasar. Jadi latihan rutin seminggu 2 kali di sekolah. Saya titip di sini dengan gurunya, dengan grup Pemble itu sendiri. Terus 2 kali ke Denpasar. Ke Denpasar di Ya, lapangan di lapangan Kompiang Sujana. Ya. bener, Iya, lapangan Kompiang Sujana. Iya. Jadi di sana seminggu 2 kali. Jadi Dewinya kolaborasi latihan dengan anak-anak normal. Oh. Jadi dan mereka juga nggak ada masalah dari saya lihat, karena saya sering juga lihat ke sana di samping teman yang dampingi. Sana saya juga lihat gimana proses latihannya, ada masalah enggak gitu. Jadi kalau untuk kolaborasinya enggak masalah, tapi kalau ya orang namanya anak-anak seperti ini, kalau tidak ada mood, memang harus kita tunggu ada moodnya. Moodnya up and down gitu ya, Ya. tidak stabil. Ya. Oh, iya. Jadi beda dengan yang normal. Ya. Iya. Jadi itu. Jadi sedikit membutuhkan Kesabaran ekstra. ekstra. Dengan pelatihnya, makanya kita dari sini mendampingi dan kita sampaikan ke pelatih bahwa anak ini begini Iya. dan lain sebagainya. Iya. Saat itu teman-teman Dewi ada berapa orang yang dilatih? Hanya Dewi aja? Kalau yang disabilitas Iya. Dewi aja. Tetapi kalau yang normal mereka ada yang digabung di latihannya, ada yang sendiri Dewi. Kalau yang digabung itu ada sekitar 5 sampai 8 orang ada. Iya. Ya. Berarti saat itu yang latihan Dewi sendiri. Ya, tapi kalau udah fokus ke anunya Dewi, habis pemanasan dan lain sebagainya rame-rame, Dewi difokuskan. Oh iya, memang mesti ekstra betul Ya, lebih lebih dispesialkan. individu dia jadi. Iya, betul. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua kita masih akan membahas tentang prestasi-prestasi dari Dewi. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, kami masih membahas tentang prestasi seorang atlet disabilitas dengan Dewi. Dewi, halo Dewi. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kita disaksikan oleh masyarakat nanti. Dewi cerita tentang prestasinya Dewi untuk menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Tinggi. Nah Dewi kalau di rumah kegiatannya apa aja sih? Sekarang udah lulus kan di SLB ya? Kegiatannya di rumah apa aja? Mencuci pakaian, cuci piring, piring, nyapu, kemudian olahraga ya. tetap latihan Ibu ya. Oh berarti termasuk anak yang aktif ya Dewi? Maksudnya nggak tidur aja, maksudnya kegiatannya apa aja Ibu di rumah? Tadi udah dibilang. Itu aja dah. Pertama dia gini nyuci baju dulu. Ya. Terus nyuci baju, dia gini latihan lah dulu. Jam 3 tuh latihan dia. Jam 3 sore. Ya.
Latihan habis latihan nyuci piring, nyapu dah dia. Oh, berarti aktif juga ya, Iya. seperti anak-anak layaknya. Iya. Mau ya, atau mungkin Dewi ini saat menjelang lomba-lomba begitu, apakah Ibu agak kesulitan untuk membimbing Dewi karena moodnya mungkin tidak menentu gitu Ibu? Tidak sebegitu. Oh. Kadang moodnya tuh kadang tiba-tiba datang, kadang biasa dia rajin gitu. Oh gitu. Kadang-kadang apa ngambul Iya, gitu? kalau bagaimana gitu mungkin capek atau bagaimana dia, kalau apa salah gini dia gini dia ngambul dia. Ngambul. Oh, ya Tapi tidak berarti- lama dia, sebentar aja. Iya. Biarin dah dia gitu, tahu-tahu kembali dah dia mau. Karena harus setiap hari latihan Mm-mm. olahraga itu ya. Iya. Nah, di masa kecilnya Dewi ini apakah sudah terlihat bakat-bakatnya di olahraga? Ibu mungkin dia suka bermain apa gitu? Belum terlihat. Belum. Ya kegiatannya Masih dia jalan-jalan terus, dia tidak mau gini, dia tidak berhenti dia, nggak si bisa jalan ya. aktif gitu Iya. ya, termasuk kategori anak yang aktif mungkin Ibu ya. Kemudian mulai Dewi terlihat suka olahraga itu saat di SLB, SD, SMP atau SMA? SMA dia mulai kelihatan. Oh, mulai mau iya. mengikuti kegiatan olahraga Iya, di sekolah. iya. Nah, akhirnya Dewi sekarang sudah menjadi anak yang berprestasi. Iya. Ibu bangga? Bangga sekali. Bangga Iya. sekali ya. Berarti Dewi ini bisa mewakili perasaan orang tua di luar sana, bahwa bagaimanapun anak yang disabilitas itu bisa berprestasi juga seperti anak-anak normal lainnya, Iya. begitu Ibu ya. Iya. Nah, saat menjelang olahraga menjelang keberangkatan Dewi ke Jerman itu bagaimana untuk makanannya, untuk asupan gizinya? Apakah Ibu juga membantu untuk menyiapkan pola makan yang teratur buat Iya. Dewi? Biasanya apa aja Ibu? Dia biasa kan makan nasi sama gini ya, ikan, daging gitu kan. Habis gitu makan dah buah, susu dia. Oh, susu Ya. harus ya, Ya. selalu. Buah biasanya Dewi apa aja nih buahnya? Apel sama jeruk dia suka. Oh, apel. Dan itu mesti, apalagi mau keberangkatan untuk kompetisi ya. Iya. Di Jerman berarti harus gizinya terjaga. Iya. Gitu ya. Iya, Bu Bu. ya. Mm-mm. Jadi memang gizinya itu kita gini kan untuk anak-anak yang mau persiapan Kompetisi ya. kompetisi sendiri. Dijaga. Jadi kita sampaikan ke orang tuanya dan makannya itu tidak boleh berlebihan. Oh gitu. Ya, karena kan kalau yang senam itu harus bentuk, karena bentuk badan itu akan Harus kelihatan. ramping Ya. gitu ya. Mm-mm. Oh. Jadi, waktu itu busananya bagaimana Ibu? Untuk saat khusus lomba? pakaian senam dia. Oh. Jadi sama bagaimana atlet-atlet reguler atau umumnya itu juga yang dipakai oleh Dewi. Oh gitu. Termasuk kita juga menyiapkan pakaian yang pas, yang straight pas. Iya, pas body begitu. Iya, pas body. Iya. Jadi kalau misalnya naik aja berat badannya kurangi, makanya enggak boleh ini, kita biasanya itu es. Dia minta es, jangan diganti dengan air. Berarti tetap dipantau ya, Ya. asupan untuk makanannya begitu. Ya, kita juga sampaikan ke orang tua, Bu, tolong di rumah jangan dikasih es, kurangi ini, tambahkan ya, buah dan lain sebagainya. Ya. Tapi Dewi nurut Ibu? Iya, Nurut ya? Iya. Oh, Mau, Bu, mau. mau ya, Ya, mau iya. menuruti. Iya. Nah, Dewi cita-citanya apa Dewi? Dan seperti Dewi ingin jadi apa ke depannya? ya banyak masak kopi, Masak? lontong. Oh, pengen masak, pengen jadi chef, jadi koki ya. Masak apa coba? Di rumah Dewi suka masak. Bisa masak? Bisa. Biasanya Dewi pengen jadi chef, pengen masak apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, jadi pengen jadi chef, Bu. Berarti harus juga rajin bantu ibu memasak ya. Nah, Dewi kan mulai latihannya di masa SMA ya, di SLB, Bu. Apakah sebelum itu ada latihan-latihan khusus mungkin sebelum Dewi di SMA waktu itu? Belum pas dia mungkin. Oh, Semua iya. dicoba latihannya tuh udah pas dia. Oh. Cuma yang ini aja yang pas. Oh, begitu, berarti ada seperti seleksi gitu ya, Bu ya? Iya, Bu, ada. Kita memang semasih dia
sekolah memang ada sering seleksi potensi anak-anak sendiri, apakah di tari bakatnya atau di olahraga kayak gitu. Kalau sebelumnya Dewi itu ada di boci. Apa itu? Boci jadi menggelinding bola. Menggelinding. Itu salah satu juga cabang olahraga untuk anak-anak disabilitas intelektual sendiri. Jadi selain senam ada renang, ada boci, ada tolak peluru, hampir sama dengan yang lain gitu. Bersama kayak yang Ya. lain ya. Cuman ternyata mungkin Dewi lebih terlihat fokusnya ke senam Senam ya. ya. Jadi atletik juga, lompat jauh, lari itu sama. Bagaimana cabur ada yang di umum, di anak-anak disabilitas Disabilitas juga ada. Ya. Oh ya, renang juga ada. Ya, ada. Karena kita tahun 2018 kalau nggak salah itu yang di Amerika juga juara dapat emas sama perak yang Soina. Iya. Tapi kemungkinan nanti Dewi apakah akan dikirim lagi, Bu? Boleh, Bisa masih boleh begitu ya. Sepanjang nanti bagaimana hasil seleksinya di nasional. Nasional. Ya. Seleksinya bukannya di Bali dulu? Di Bali dulu, di kabupaten kota. Mm-hmm. Karena kita selalu kerjasama dengan sekolah-sekolah. Karena untuk atlet Soina itu sendiri, dia mulai anak-anak yang masih sekolah maupun yang sudah tamat. Sudah tamat dari SLB ini Ya, masih bisa jadi atlet Soina sepanjang mereka masih berprestasi. Maksimal usia mungkin 45. Oh, 40. Oh, masih jauh. Masih banyak prestasi yang harus Iya. diraih ya, Dewi ya. Semangat ya, Dewi. Mungkin di cabang olahraga yang lain mungkin, Dewi? Nah, nanti kan kita coba lagi, Bu. Mungkin nanti mungkin dia mudah fokus di senam, mungkin senamnya kan ada tidak dua saja. Iya. Masih ada senam yang lain. Mungkin di senam yang lain Jenis nanti kita lainnya. Oke, berarti masih ada kesempatan untuk Dewi berkompetisi lagi, mungkin di Jerman lagi atau di Amerika, mana tahu ya, Bu ya. Iya. Bisa berangkat lagi ya, Dewi. Berarti harus rajin olahraga terus. Kalau tidak salah nanti katanya yang Sosial Olimpik 2027 rencananya Indonesia yang jadi tuan rumah. Oh gitu, di Indonesia rencananya. Iya. Di tahun 2000 berarti 2028. 2027. Ya, Iya, 4 tahun sekali karena ini kan kemarin tahun 2023 yang ke Berlin bulan Juni. Waduh, berarti harus mempersiapkan ya atlet-atletnya ya, Ibu ya. Iya. Iya. Baik pemirsa, kami jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih membahas tentang prestasi atlet disabilitas dengan Ibu Murdani dan Dewi serta orang tua dari Dewi ya. Ibu, kalau di organisasi Soina itu ada berapa atlet sampai sekarang? Sampai saat ini selain dengan hasil sensus, karena kita kan rutin Ibu ya, istilahnya sensus pencatatan data atlet di seluruh Bali itu ada sekitar 300-an. 300? Ya, banyak Bu ya, 300-an lumayan ya. di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Oh. Karena di nasional juga nanti targetnya sekitar 24.000 untuk atlet nasional. Waduh, berarti Bali harus siap tempur ini ya, harus mempersiapkan atlet-atletnya setiap 4 tahun. Kalau setiap tahun ada mungkin Bu, biasanya itu kompetisi apa gitu? Ada sih kita kompetisi, biasanya kerjasama dengan sekolah-sekolah SLB yang ada di Provinsi Bali. Jadi dari sana kalau memang sudah kelihatan potensi anaknya, kita dari Soina berusaha untuk membina atlet sendiri. Oh, ini ya potensi anaknya umpamanya di cabang renang gitu. Kita dari Soina ikut bersama-sama membina untuk persiapan baik untuk ajang sekolah atau provinsi maupun untuk persiapan ke nasional nanti. Oh iya, berarti harus terus mengumpulkan anak-anak yang berprestasi ya Ibu ya? Iya. Karena tiap tahun, kemudian 4 tahun kemudian masih ada lagi Pesonasnya, 4 tahun berikutnya ada yang go internasionalnya, spesial Olimpik. Mencari bibit-bibitnya dari sekarang ya. berarti Ibu ya, dan dilatih. Iya. Gitu, ya. Karena kan anak-anak yang seperti ini tadinya dia sudah fokus di salah satu cabang olahraga, tiba-tiba enggak mau. Gitu. Ada yang begitu? Ada, biasa. Padahal sudah latihan. Iya. Oh gitu. Ya. Jadi gimana dong itu? Gitu?
Jadi kita biasanya berusaha untuk itu udah seperti moodnya, kita coba dulu, nanti dia akan bisa kembali lagi. Atau memang nggak mood dia di sana, cari cabang olahraga yang lain. Gitu. Berarti ada juga yang sampai gagal begitu ya, Ada. padahal sudah latihan. Ada. Oke. Nah kalau Dewi kan sudah jago senam ritmik nih ya. Apakah Dewi ingin cabang olahraga lain, mungkin berenang? Ada keinginan untuk belajar renang? Oh enggak. Jadi apa? Selain senam ritmik apa kira-kira? Senam aja. Oh senam aja. Berarti sudah cinta banget sama senam ya? Oke, berarti fokusnya ke senam mungkin Dewi ya. Mungkin di kompetisi-kompetisi berikutnya harus mempertajam mungkin ya kelihayannya mungkin ya. Mungkin bisa mendapatkan emas semua di 2 cabang yang waktu ini, emas dan perunggu ya yang dibawa oleh Dewi. Iya, harus semangat ya Dewi ya. Iya, Ibu, saat waktu Ibu mulai ada Dewi, saat itu Ibu sudah tahu kalau Dewi adalah anak yang istimewa, anak yang spesial begitu. Udah tahu kalau Down syndrome? Sudah dari kecil. Dari baru lahir atau dokter udah kasih tahu? Gimana saat itu perasaan Ibu? Ya karena gini kan kangen sama Dewi kan, udah gini udah tak bisa apa-apa kan gitu. Dianya cuma tidur terus dia bisa bangun dia sampai umur 4 tahun dia baru bisa. Sampai umur 4 tahun hanya tidur aja, lemah anteng gitu ya. Setelah 4 tahun baru mulai aktif. Iya, baru bisa dia bergerak gitu dia. Tapi saya rutin nganter ke dokter spesialis sana gitu. Dikasih tahu di sana di dokter spesialis sana, terus harus dia sekolahkan di SLB dia. Diarahkan untuk disekolahkan di SLB. Akhirnya Ibu menyekolahkan di usia berapa saat itu? 8 tahun. 8 tahun di SLB. Ibu asli dari mana Ibu? Dari Jimbaran. Oh memang dari Jimbaran ya. Iya. SLB kan ada sekolahnya di Jimbaran ya Iya. Ibu. Akhirnya di usia 8 tahun Dewi sudah mulai bersekolah. Iya. Saat itu sudah mulai gimana perasaan Ibu? Apakah merasa, kan biasanya orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus kebanyakan menyembunyikan Ibu, tidak semua sih ada begitu. Kalau Ibu termasuk yang tidak sih. Tidak ya? Iya, karena udah dikasih tahu sama dokternya gitu, harus disekolahkan di sini. Bagaimanapun kita anak kan harus sekolah gitu. Bagaimanapun kondisinya, Iya. anak harus tetap bersekolah ya, harus punya ilmu. Iya. Ya. Ternyata setelah di SLB, prestasi yang diraih betul. oleh Dewi itu kan luar biasa Ibu ya. Berarti itu anugerah ya Ibu Murdani. Jadi ya luar biasa. Jadi tidak perlu berkecil hati mungkin ya, karena sama dengan anak-anak yang normal Ibu ya. Iya. Dewi memiliki prestasi gitu. Nah Ibu, di bulan Desember ini kan akan ada Hari Disabilitas Nasional. Internasional. Biasanya ada setiap Hari Disabilitas Nasional itu apakah ada acara-acara rutin gitu? Biasanya sih ada aja kegiatan-kegiatan, karena itu kan adalah hari besarnya untuk anak-anak disabilitas. Iya, perayaannya gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat mereka senang, merasa bahagia, gitu, merasa bahwa hidup itu berarti, gitu. Jadi di sanalah yang perlu kita lakukan, tidak semata-mata untuk mencari prestasinya, tetapi kegiatannya. Kegiatan. Jadi apa aja kegiatannya Ibu biasanya? Biasanya sih lomba-lomba yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada lomba bocinya, olahraga sendiri, ada seninya dan lain sebagainya. Termasuk juga kadang-kadang ada modelnya, lenggak-lenggok. Ada bagaimana juga. Mereka bisa senang gitu. Untuk melatih mental mereka juga ya? Ya, nyanyi gitu. Nyanyi juga. Walaupun tidak sempurna seperti yang lain, tetapi mereka kan merasa bahagia. Iya, musik juga mungkin ada Ibu ya? Ya mungkin Pak, teman-teman guru di sini sudah terbiasa melatih mereka. Berarti kegiatan itu rutin di hari Disabilitas Nasional itu untuk membuat mereka berarti, senang dan bahagia. Iya, tidak sekedar mengejar prestasi.
Iya. tapi kegiatan yang berarti bagi mereka. Ya, kalau yang untuk event-event prestasi kan beda lagi Beda persiapannya. lagi. Oh, ya kalau yang Hari Disabilitas Nasional itu mungkin perayaan Iya. bagi mereka, Ibu ya. Perayaan bagi mereka. Iya, Betul-betul membuat mereka tuh bahagia. bahagia dan berarti itu yang Iya. penting. Iya, baik. Luar biasa ya pemirsa. Baik pemirsa, kita masih akan lanjut di segmen keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa, masih di Bali Now dan masih bincang-bincang dengan Ibu Murdani, Dewi dan ibunya Dewi. Nah, Ibu, nah ini kan banyak kegiatan ya ternyata ya anak-anak ini ya, Benar, Bu. dan banyak prestasinya. Nah, untuk perhatian dari pemerintah bagaimana sampai saat ini, Ibu? Kalau pemerhatian dari pemerintah, Bu, udah sebenarnya bagus. Dengan adanya dibangun sekolah-sekolah SLB yang sudah ada di seluruh Di kabupaten Bali ada, di masing-masing kabupaten sudah ada. Bahkan sudah di Denpasar aja sudah ada 3. 3 ya? Ya. Di Jimbaran 1. Di Jimbaran yang negeri 1, yang swasta 1. Iya. Jadi kan sudah, kalau dulu kan masih terbatas. Iya. Dan untuk pendidikan anak-anak disabilitas itu sudah bagus. Itu termasuk juga mungkin sarana-sarana dan fasilitas yang lainnya. Saya kira seperti yang Ibu lihat di sini, begitu besar sekolahnya. Iya, 5 hektar. Ya, 5 Iya. hektar gitu. Iya. Dan fasilitasnya sudah sangat-sangat mencukupi untuk anak-anak disabilitas di sini, Bu ya? Iya, karena sepanjang mereka diberikan kesempatan, saya yakin mereka bisa. Nah, inilah harapan saya ke pemerintah, berikanlah mereka kesempatan sama seperti orang normal pada umumnya. Oh, iya. Jangan bedakan bahwa dengan keterbatasannya dianggap mereka tidak mampu. Tapi sepanjang mereka diberikan kesempatan, seperti Dewi kan dia bisa berprestasi. Iya, iya. Gitu. Kesempatan inilah yang diperlukan oleh penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi untuk harapan hidup dan yang lainnya. Iya, iya. Gitu. Jadi saya juga ke depan berharap baik ke pemerintah atau pengusaha atau masyarakat, kalau memang dia berprestasi, barangkali mereka juga membutuhkan harapan hidup, biaya hidup mungkin. Kalau saja mereka dikasih, saya yakin bisa. Dia harus punya masa depan. Betul. Ya, apakah diberikan kesempatan kerja seperti yang lainnya? Itu harapan ke depan untuk iya, anak-anak iya. yang seperti ini. Betul. Dan juga kalau bisa mereka kan juga sama seperti kita adanya kartu sehat gitu. Kalau bisa Diberikan juga ya, Iya. buat mereka-mereka ya, karena Iya. mereka juga membutuhkan seperti kita-kita yang normal. Bu. iya, karena terus terang anak yang disabilitas intelektual itu berbeda dengan disabilitas yang lain. Kalau ini selalu membutuhkan pendampingan, seperti selalu kemana didampingi harus diingatkan oleh orang tuanya. Nggak bisa dilepas begitu saja. Oh gitu ya, Iya. tetap harus ada pendampingan. Ya, tetap harus ada pendampingan. Iya, iya. Apalagi yang Down syndrome. Iya, betul-betul. Ya. Tapi kalau yang sudah rutinitas hal yang sama, itu hasilnya bagus untuk anak-anak seperti ini. Tapi mereka nggak bisa sekarang di balik kanan, balik kiri, putar-putar itu ribet, tambah kacau pikirannya. Iya, Jadi tambah nggak bisa dia. betul-betul. Iya, iya. Betul, itu sangat Iya. perlu perhatian dari pemerintah ya, Iya, Ibu ya. sangat perlu sekali. Iya. Dan juga kepada masyarakat itu kan kalau saya lagi ke kampung-kampung menganggap bahwa anak yang seperti itu adalah aib. Iya. Sering kadang dikatakan anak yang cutak, jangan kalau menurut kami yang biasa dengan anak-anak seperti ini, saya kira dia bukan tergolong yang seperti itu. Iya. Itu karena mereka kan juga ciptaan Tuhan, Iya. sama seperti kita. Sama-sama. Ayo beri, kasih semangat, kasih kesempatan dan support mereka. Itu. Itu udah harapan saya, kasih mereka kesempatan. Oh, iya, betul-betul itu yang penting. Ya, kesempatan. Beri mereka kesempatan dan beri mereka harapan. Ya, itu. Iya. Terus kalau yang terakhir kepada orang tua, saya harapkan tolong Bapak Ibu yang punya anak-anak seperti ini atau disabilitas yang lain, kasih mereka kesempatan, apakah itu pendidikan, apakah kesempatan yang lain, pokoknya kasih mereka. Bahkan sekarang kan di Indonesia sedang dengan program pendidikan inklusi. Jangan
didiamin di rumah. Iya, iya. Kalau didiamin di rumah dia bukan berarti tambah bagus, tapi akan tambah down. Down. Iya, tapi kalau sudah dikasih kesempatan untuk bersosialisasi, pendidikan yang sama, walaupun tidak bisa seperti yang lainnya, paling tidak mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, itu Nah, yang itu. penting Ibu ya. Ya itu kan karena masih banyak kita di masyarakat, tapi ada juga banyak yang peduli, tapi ada juga masih menganggap mereka bahwa tidak bisa apa-apa. Dan minimal mereka bisa mandiri gitu Ibu ya, minimal Iya. begitu kalau mereka diberi Kesempatan. diberi kesempatan. Iya. Gitu. Jadi paling tidak mereka untuk dirinya sendiri. Iya betul. Ya. Betul, betul. Dan saya yakin kalau mereka sudah dikasih kesempatan dan kita latih, pasti bisa. Iya, iya. Betul, betul. Betul. Nah, Ibu bagaimana harapan kedepannya untuk Dewi ini yang spesial dan ternyata membanggakan juga buat Ibu. Iya, membanggakan. Membanggakan. Iya. Jadi harapannya Ibu kedepannya gimana? Apa supaya dia sukses terus dia. sukses terus, Iya. harus ikut lomba-lomba terus Iya. ya berarti ya. Iya, harus semangat untuk mendampingi Dewi, mempersiapkan apa ya segala hal dari mungkin asupan gizinya Iya. untuk lomba-lomba berikutnya. Iya. Berarti Ibu sudah mulai merasakan kebanggaan dengan hadirnya Dewi. Iya. Nah, kalau Dewi harapan kedepannya apa nih Dewi? Apa, Apa Wi? tuh? Apa? Yuk. Yuk. Ayo, yang Dewi. semangat apa? Harapan kedepannya Dewi. Supaya dapat apa? Dapat juara. Mendapat ini. Biar dapat juara satu. Mana? Coba Masnya. lihat. Coba perlihatkan. Masnya prestasinya, diangkat, Mas. diangkat. Ya, dapat ini, ya. itu. Jadi biar bisa mengumpulkan lagi ya emas-emas lagi ya. Sebanyak-banyaknya. Jadi, sebanyak-banyaknya dan harus semangat latihan. Oke? Dan semangat ikut kompetisi lagi. Semangat. Gimana? Naik, Gimana naik, semangatnya? naik, naik, nih, Gimana? naik, naik, naik. Semangat. Semangatnya. Ya. Iya, matur suksema Ibu Murdani, matur suksema Suksema. Dewi, matur suksema Ibu sudah bincang-bincang di Bali Now. Semoga sukses ke depannya. Semuanya Dewi sukses, kemudian organisasi Soina juga sukses, Ibu Murdani diberkahi segala kebaikan-kebaikan ya sudah membimbing banyak anak-anak disabilitas. Kemudian Ibu semoga Ibu diberikan segala kebaikan-kebaikan ya sudah dilimpahkan tugas untuk menjaga anak yang istimewa, Anak yang istimewa, anak yang spesial dan berprestasi. Matur suksema. semua itu. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal baik yang kami bincangkan tadi bisa memberikan pesan moral, bisa memberikan hal-hal baik, bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Syati, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.